Ya, jadi ini ceritanya hakim mengadukan hakim MA ke komisinya para hakim. Ya. Pak Hakim, ngapain Anda tiba-tiba melakukan itu? Pertama, kenapa kami kemudian melaporkan 3 hakim itu? Pertama, ada alasan-alasan yang menurut kami sangat penting sekali. Pertama, kami mencurigai bahwa putusan MA itu yang 23 PHUM 2024 itu dicurigai pertama karena prosesnya sangat singkat. Bayangkan. Loh, kenapa curiga kalau singkat? Biasanya kan masyarakat menuntut proses cepat, singkat gitu. Ini khusus yang ini, yang lain kan biasanya lama. Menurut kajian BSHK itu 6 bulan bisa 50 bulan. Iya. Bayangkan untuk kasus ini hanya butuh 22 masuk 22 April, kemudian 27 penunjukan hakim, 29 sudah diputus. Iya. Pertanyaannya kenapa diputus cepat? Kalau persoalan cepatnya, kalau misalnya bukan nggak ada kepentingan, nggak mungkin kemudian ada putusan cepat. Yang kedua, kami melihat bahwa putusan ini sangat diprioritaskan. Maka kami curiga bahwa karena yang menggugat adalah ketua Garuda, yang kemudian ada kedekatan dengan salah satu partai yang besar. Kemudian saya menduga bahwa karena ada kedekatan ini kemudian dia mengajukan pengujian itu. Dan momennya adalah karena ini adalah momen pendaftaran pilkada. Kemudian kami curigai. Kalau setelahnya kami tidak curiga, Mas. Anda kok banyak curiga mulu sih? Bukan ini hanya karena apa? Kaisang misalnya gitu? Tidak. Kami jelaskan kemarin bahwa kami tidak fokus kepada Kaisang atau yang siapa, karena kami pro terhadap perubahan. Cuman yang kami persoalan adalah karena ini adalah hal penting, pendomin negara, ya harus kita bahas lebih selanjutnya. Tapi kalau tidak karena pro Kaisang, pasti nggak perlu dicurigai dong. Ya, karena putusan, emang calon siapa lagi yang kira-kira diuntungkan gitu? Makanya kalau memang Kaisang ingin mencalonkan nanti, ayo kita kaji bagaimana kemarin publik ini. Sepakat atau tidak. Jangan kemudian mau nyalon, kemudian diterobos. Saya memang kemarin tidak izin tidak menyebutkan nama siapapun, karena kami fokus pada proses hukumnya. Persoalan siapa yang diuntungkan adalah dampak dari putusan itu sendiri. Ya, karena nggak mungkin saya diuntungkan, umur saya udah lewat juga. Kita sudah lewat. Tapi Anda mengadukan 3 hakim tersebut. Ini kita bicara etik ya. Tidak akan menggugurkan putusan MA tersebut. Jadi langkah Anda itu seterusnya mau kemana sebenarnya? Pertama, tadi kami juga dapat informasi bahwa ada 2 versi putusan. Ada yang pertama yang kemarin kita dapat, kemudian sore tadi, kemarin sore ada. Dan menariknya lagi bahwa di putusan itu yang putusan terakhir ada dissenting opinion. Ada yang tidak sepakat. Dari ketiga hakim tersebut? Iya. Yang buru-buru ketiganya sudah Anda adukan begitu? Iya. Cuma persoalan, makanya langkah kami kemarin, karena kemarin ini kemudian kita langsung ke KY. Karena memang kita menduga, karena memang sifatnya tertutup pengujian di MA itu, memang sulit mencari kesalahan atau perilaku hakim itu sendiri. Yang dissenting siapa? Pak Prof. DR Cerah Bangun ada di situ. Iya. Dissenting opinion. Itu menarik sekali. Ada 2 versi putusan itu. Tapi Cerah Bangun juga Anda adukan kan? Karena kemarin kami itu sifatnya kan ini, karena ini mendapat penolakan dari publik, kemudian kami secepatnya merespon itu. Apalagi memang KAI meminta ke ini untuk mengadukan itu. Sifatnya KAI itu adalah pasif, kemudian kita harus aktif mengadukan itu. Ya, Anda tidak percaya pada MA atau tidak percaya pada hakim MA-nya, bicara soal integritasnya, atau Anda tidak percaya pada KPU misalnya? Pertama, kalau MA itu sifatnya lembaga, Mas. Kalau hakim itu universal person. Yang kita persoalan adalah kepersennya. Hati-hati loh, ada mantan hakim agung. Iya, kita persoalan persennya, karena kami tegaskan sekali lagi, kami bukan tidak pro terhadap pemimpin muda, cuman yang kami persoalkan adalah bahwa putusan ini seharusnya memang harus butuh waktu. Jangan kemudian tadi dikatakan cepat, prioritas. Yang paling penting lagi, bahwa putusan ini problematik.